Oke, ini ada pertanyaan dari Gasyuk. Pak, mau tanya jika uji valid dan reliabel memakai 30 responden dan hasilnya tidak valid dan reliabel, bagaimana ya Pak? Oke, jadi kita harus mengetahui dulu tujuannya uji validitas dan reliabilitas itu untuk apa gitu ya. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu untuk mengetahui valid dan reliabel tidaknya suatu skala atau kuesioner ya. Ketika skala atau kuesioner itu valid dan reliabel, maka bisa dilakukan untuk penelitian begitu. Nah, ketika skala atau kuesionernya itu tidak valid dan tidak reliabel, maka tidak bisa dilakukan penelitian karena skala yang digunakan itu tidak valid gitu. Artinya ya tidak bisa dipercaya seperti itu. Maka ketika uji validitas dan reliabilitas tidak valid dan tidak reliabel, maka Anda harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, cek item-item penelitian. Cek item-item skala atau kuesioner tersebut. Bisa jadi item-itemnya itu tidak bagus, jadi harus dicek per itemnya. Misalnya pernyataannya harus diganti, ada kalimat-kalimat yang ambigu harus tegas, seperti itu ya. Yang kedua, bisa jadi ketika skala atau kuesionernya sudah bagus, item-itemnya sudah bagus, mungkin respondennya yang kurang bisa mengisi. Maksudnya seperti ini, responden itu melakukan faking good atau yang lainnya, asal ngisi atau ngisi yang baik-baik saja, seperti itu. Jadinya ya skalanya tidak valid dan tidak reliabel, seperti itu ya. Nah, Anda harus pastikan bahwa semua itu terpenuhi. Jadi ketika uji validitas dan reliabilitas hasilnya tidak valid dan tidak reliabel, maka Anda harus melakukan uji ulang atau melakukan penyebaran data ulang. Ya, skala dan kuesioner harus valid dan reliabel karena itu dasar utama untuk penelitian ya. Kalau skala dan kuesionernya itu tidak valid dan tidak reliabel, artinya penelitian kamu itu kurang terpercaya, seperti itu. Oke.